Perkenalkan, nama saya Yopanda Putri dengan NIM 2223240027. Nah, baiklah, di sini saya akan membuat tugas yang ditugaskan oleh Bunda Wiwinda. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 6, perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, yang pertama itu periode awal Islam. Sejarah Islam bermula dengan peristiwa turunnya wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW pada 611 Masehi. Nah, ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsuran dalam waktu lebih dari 2 dekade. Sebagiannya di Mekah, yang lainnya di Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhenti menerima wahyu dari Allah selama menjadi Nabi dan Rasul, mulai dari berusia 40 tahun hingga wafat di usia 63 tahun. Nabi Muhammad berusaha sangat keras memperkenalkan Islam kepada penduduk kota Madinah dan Mekah. Mereka mengimani agama tersebut. Islamisasi yang dilakukan pada Nabi Muhammad, perluasan pengaruh Islam ke Syariah di utara. Hal ini dilaksanakan secara antusias di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada 632 sampai 634 Masehi dan Umar bin Khattab 634 sampai 644 Masehi. Nah, selanjutnya itu pada masa Umayyah. Sebutan Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah Ibnu Abdi Manaf, salah satu seorang pemimpin suku Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Sepeninggalan Rasulullah, Bani Umayyah bercita-cita untuk mengganti jabatan Rasulullah sebagai khalifah. Namun, keinginan itu tidak mereka buka secara terang-terangan lantaran khalifah yang ditunjuk langsung oleh masyarakat itu Abu Bakar dan kemudian digantikan Umar ibnu Khattab. Dan selanjutnya itu masa Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan pengusaha dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Nah, dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Nah, Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz 717 sampai 720 Masehi berkuasa. Nah, selanjutnya itu periode modern. Secara umum dimulai dari akhir abad ke-18 hingga saat ini yang kita rasakan. Tentu dalam perjalanan perkembangan ilmu pengetahuan di semua negara memiliki corak dan pembaruan masing-masing. Seperti di Indonesia, negara kita sendiri, perkembangan pengetahuan Islam di negara ini tidak bisa lepas dari peran dua organisasi masyarakat besar, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Nah, baiklah, materi dari kelompok 7 yaitu seni dan arsitektur Islam. Yang pertama itu seni dalam Islam. Nah, seni Islam adalah seni yang dapat mengungkapkan keindahan dan konsep tauhid sebagai esensi akidah, tata nilai dan moral Islam. Nah, yaitu menyampaikan peran kesan Tuhan. Seni Islam diilhami oleh spiritualis Islam secara langsung. Nah, sedangkan wujudnya bentuk karakteristik tertentu. Nah, menurut Ernst berpendapat bahwa Islam atau seni yang Islamis adalah seni yang mengungkapkan sikap pengabdian kepada Allah. Nah, adapun bentuk karakteristik dalam Islam adalah kreativitas yang berkaitan erat dengan estetika dan sangat tergantung pada kesadaran pribadi seniman. Estetika dan kreativitas merupakan syarat mutlak sebuah karya seni, sehingga bagi orang seniman Muslim, selain telah menciptakan karya seni yang bermanfaat dan indah, sekaligus dia telah menjalankan ibadahnya sebagai salah satu integrasi. Nah,
terdiri dari 4 komponen esensial. Yang pertama itu karya seni, yang kedua kerja cipta seni, yang ketiga cipta seni, dan yang terakhir itu ada dasar tujuan seni. Nah, selanjutnya itu materi tentang pengertian arsitektur Islam. Kata arsitektur berasal dari bahasa Yunani, yaitu arsitekton. Kata arsitekton terdiri dari 2 kata, yaitu arki dan teton. Arsitektur adalah hasil dari faktor-faktor sosio budaya dengan definisi tentang perencanaan yang mencakup perubahan-perubahan yang paling berguna terhadap lingkungan fisik. Nah, arsitektur dapat dianggap sebagai suatu kontribusi yang dengan sengaja dibuat untuk mengubah lingkungan fisik berdasarkan peraturan tertentu. Arsitektur ialah susunan ruangan-ruang yang dirancang untuk kegiatan tertentu yang diintegrasikan dengan harmonis ke dalam sebuah komposisi. Arsitektur juga merupakan bagian sistem tata nilai suatu masyarakat. Tipe produk utama arsitektur Islam adalah berupa masjid, makam, istana, dan benteng. Nah, materi selanjutnya itu sejarah perkembangan arsitektur Islam. Arsitektur merupakan seni dan ilmu untuk merancang serta membuat konstruksi, bangunan, jembatan, masjid, dalam bentuk lain dengan segala bentuk metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Nah, arsitektur Islam juga sebagai salah satu bagian dari kebudayaan Islam yang merupakan hasil usaha manusia yang berwujud konkret dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dan kebudayaan itu merupakan segala ciptaan manusia yang hanya merupakan usaha untuk memberikan bentuk dan susunan baru kepada pemberian Tuhan. Nah, sesuai dengan kebutuhan jasmani dan rohani. Pada umumnya, corak bangunan tersebut seperti bangun gereja, istana raja, tata kota, kuburan, dan bangunan lainnya. Kemudian Islam datang dan mempengaruhi gaya arsitektur tersebut. Bangunan yang bernuansa Islam seperti pengubahan gereja menjadi masjid tanpa mengubah bentuk aslinya dan hanya mengubah pola-pola ruang sesuai kebutuhan Islam itu sendiri. Selama berabad-abad, semasa penyebarannya, ternyata Islam dapat mengubah sikap hidup bangsa-bangsa dan daerah-daerah yang terjangkau. Nah, yang selanjutnya itu karakteristik utama arsitektur dalam Islam. Nah, yang selanjutnya itu karakteristik utama arsitektur dalam Islam. Petruccioli dan Pirani menyatakan bahwa arsitektur Islam memiliki 6 karakteristik utama yang meliputi yang pertama itu unsur ekspresi akan keimanan dan tauhid yang salah satunya diejawatakan dalam konsep kiblah sebagai orientasi perancangan. Nah, yang kedua itu ada gambaran surga di dunia dengan mengambil makna substansi dari kehidupan surga. Tidak hanya gambaran fisik semata sebagai sarana tadabur akan kekuasaan Allah. Yang ketiga itu memberi penekanan terhadap keagungan Tuhan. Nah, ini di mana keindahan dan estetika dalam arsitektur tidak lepas dari kepasrahan dan penyerahan diri sang arsitek terhadap kebesaran dan keagungan Allah sebagai zat yang memiliki segala keindahan. Nah, itu terdapat dalam Quran surah An-Naml ayat 44. Yang keempat itu ada bentuk pengakuan terhadap keagungan Tuhan yang mendorong pembangunan untuk tawadu, mengakui akan sifat maha dari Allah. Yang kelima itu bentuk pengabdian atau ibadat terhadap Tuhan. Nah, ini di mana segala aspek proses arsitektural dimaknai sebagai ibadah sesuai fitrah manusia. Nah, yang terakhir itu bentuk implementasi nyata terhadap setiap ajaran dalam Islam. Karakteristik tersebut ditenggarai
dapat membantu setiap perancangan untuk merumuskan tujuan perancangannya, sehingga mampu menghasilkan setting arsitektural yang menjamin hubungan multidimensi ke arah yang lebih baik. Nah, materi dari kelompok 8 itu kesusastraan dan ilmu pengetahuan Islam. Yang pertama itu pengertian kesusastraan. Kesusastraan berarti karangan yang indah. Sastra dari bahasa Sanskerta artinya tulisan, karangan. Akan tetapi sekarang pengertian kesusastraan berkembang melebihi pengertian etimologi tersebut. Kata indah amat luas maknanya. Tidak saja menjangkau pengertian-pengertian lahiriah, tapi terutama adalah pengertian-pengertian bersifat rohaniah. Misalnya, bukankah pada sesuatu yang jalak orang masih bisa menemukan hal-hal yang indah? Sebuah cipta sastra yang indah bukanlah karena bahasanya yang beralun-alun dan penuh irama. Ia harus dilihat secara keseluruhan temanya, amanatnya, dan strukturnya. Pada nilai-nilai yang terkandung dalam cipta sastra itu, nilai-nilai itu adalah yang pertama nilai estetika, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai-nilai konsepsional. Nah, selanjutnya itu macam-macam kesusastraan. Yang pertama itu ada syair. Syair itu adalah salah satu puisi lama. Syair berasal dari Persia dan dibawa masuk ke Nusantara bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Nah, kata istilah syair berasal dari bahasa Arab yaitu syair atau syu'ur yang berarti perasaan yang menyadari. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi syi'ru yang berarti puisi. Dalam pengetahuan umum di antara para penyair pada masa Abbasi yang terkenal adalah Abu Nawas. Penyair kondang dengan syairnya tentang arak, asmara, berburu, dan ragam objek syair lainnya, sejarah dengan kebudayaan dan kemewahan yang tersebar pada masa Abbasiyah. Nah, faktor-faktor yang mendukung munculnya cara dan pola baru dalam syair termasuk dalam makna, imajinasi, dan susunan kalimatnya. Juga dalam sastra umumnya pada masa Abbasiyah adalah yang pertama itu ada perbedaan bentuk kehidupan dan nilai-nilai dalam tubuh Daulah Abbasiyah dari bentuk kehidupan dan nilai-nilai pada masa Jahiliyah. Nah, yang kedua itu ada berkembangnya kehidupan materi, sementara aspek ini pada masa Jahiliyah bersahaja. Nah, yang ketiga itu menyebarnya populisme yang menurunkan kedudukan bangsa Arab dan memunculkan kritik terhadap syair mereka dan maknanya. Yang keempat itu ada pengaruh budaya asing, terutama budaya Persia dalam syair dan sastra Abbasi. Yang kelima itu ada ketergantungan para penyair selama masa Abbasi, kecuali sebentar saja pada dukungan para khalifah dan para amir. Nah, tadi kan ada syair, yang kedua ini ada prosa. Prosa terdapat banyak perbedaan definisi yang dikemukakan oleh para ahli sastra Arab. Akan tetapi, perbedaan ini hanya terletak pada bahasa penyampaiannya saja. Namun, mengenai hakikat sebuah prosa, mereka memiliki pendapat yang sama, seperti Muhammad Daid Usain mendefinisikan bahwa prosa sebagai bahasa tulis, biasa bukan berbentuk, dan terkait oleh kaidah wazan dan kafiyah. Nah, materi selanjutnya itu ada ilmu pengetahuan Islam. Nah, ilmu pengetahuan Islam adalah ilmu yang didasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Ilmu pengetahuan Islam mencakup berbagai bidang seperti sains, teknologi, filsafat, dan sejarah. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, ilmu pengetahuan Islam ini harus didasarkan pada iman dan takwa, karena pada dasarnya keimanan dan ketakwaan itu, ilmu pengetahuan tidak akan menghasilkan kemaslahatan
bagi umat manusia dan alam lingkungannya. Nah, materi selanjutnya yaitu kelompok 9, pendidikan dalam tradisi Islam. Yang pertama itu pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan seorang mukmin untuk mengembangkan potensi fisik, rohani, dan intelektual. Ada beberapa bagian tujuan pendidikan Islam. Nah, yang pertama itu ada sebuah usaha membentuk manusia muslim. Yang kedua itu ada membentuk kedudukan sebagai makhluk sosial atau anggota masyarakat. Yang ketiga itu ada membentuk rasa tanggung jawab kepada lingkungan. Yang keempat itu ada mengembangkan tugas sebagai tenaga profesional. Yang kelima itu ada mengembangkan diri menjadi tenaga ahli di bidang ilmu agama dan Islami. Nah, yang selanjutnya itu ada tradisi. Nah, tradisi ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu tradito, sebuah kata yang dibentuk dari kata kerja traderere atau trader yang mempunyai makna mentransmisikan, menyampaikan dan mengamankan. Nah, materi selanjutnya itu ada pendidikan Islam menghadapi modernisasi. Modernisasi merupakan sebuah keadaan di mana di dalamnya melibatkan perubahan dalam sistem sosial. Sifatnya berlangsung secara terus-menerus. Menurut peneliti, dalam menghadapi modernisasi, lembaga pendidikan dalam Islam melakukan beberapa hal. Nah, yang pertama itu ada total menjaga nilai-nilai dan prinsip serta karakteristik pendidikan Islam. Yang kedua itu ada melakukan inovasi terhadap kurikulum. Yang ketiga itu meningkatkan kedisiplinan. Yang keempat itu memberikan biaya pendidikan yang terlalu tinggi. Yang kelima itu melahirkan generasi intelektual. Yang keenam itu melakukan metode belajar. Dan yang terakhir itu ada melahirkan tamatan yang memikirkan diri sendiri. Nah, selanjutnya itu materi dari kelompok 10 yaitu etika dan moralitas dalam Islam. Etika dalam Islam, istilah etika berasal dari kata Latin yakni etik, sedangkan dalam bahasa Grek etikos. Etik arti sebenarnya ialah kebiasaan. Perkembangan pengertian etika tidak lepas dari substansinya, bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang buruk. Istilah lain dari etika yaitu moral, sosial, budi pekerti, akhlak. Etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran. Etika dalam bahasa Arab disebut akhlak, merupakan jamak dari kata khuluq yang berarti adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab, dan agama. Nah, di dalam Islam, etika memiliki karakter yang khusus. Islam bukanlah agama takhayul yang mengajarkan penganutnya untuk mengisolasi diri dari masyarakat umum. Nah, Islam bukanlah agama yang mengatur masalah ritual saja, namun Islam mengajarkan penganutnya untuk beretika secara Islami, yang mana telah diajarkan oleh agamanya sendiri, Islam. Sehingga nilai-nilai etika ditegakkan untuk mengaturnya. Ajaran etika dalam Islam Ajaran etika dalam Islam menyangkut seluruh sisi-sisi kehidupan manusia, yaitu beretika dengan sesama manusia, lingkungan, hewan, dan lain sebagainya. Kedudukan etika Islam dalam kehidupan manusia menempati tempat paling baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Apabila etika seseorang itu baik, maka ia akan sejahtera lahir dan batin. Namun,
Kebalikannya, jika etikanya buruk, maka buruklah lahir dan batin. Nah, materi selanjutnya itu ada sumber etika dalam Islam. Sumber etika Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai sumber etika Islam, Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bagaimana cara berbuat baik. Kedua sumber etika Islam itu berfungsi sebagai pedoman umat untuk mengetahui bagaimana cara-cara berbuat baik sesuai dengan apa yang telah disampaikan atau dicontohkan langsung dari Rasulullah melalui tingkah laku beliau yang mengacu langsung dari Al-Quran. Nah, itulah yang menjadi landasan dan sumber dari ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, materi selanjutnya itu ada moralitas dalam filsafat. Nilai moral pada dasarnya merupakan penilaian sebuah perbuatan manusia. Nilai moral adalah sebuah hal yang dikaitkan dengan parameter penilaian mengenai perilaku seorang dalam bermasyarakat. Nah, seperti contohnya itu seorang tersebut menaati peraturan yang ada di masyarakat. Nah, nilai moralitas atau moral yang merupakan ketentuan atau keinginan harus dinilai baik dan benar oleh masyarakat dalam suatu budaya. Nah, nilai budaya menjelaskan bagaimana hidup dalam pikiran sebagai masyarakat, bagaimana suatu dianggap berharga dan penting dalam hidupnya. Nah, materi selanjutnya itu ada pandangan Islam terhadap nilai moralitas. Moral berhubungan dengan perasaan salah satu benar terhadap kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan diri sendiri. Nah, misalnya nih menipu orang lain, membohongi orang lain atau melukai orang lain, baik secara fisik maupun non-fisik. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama seseorang, yaitu keyakinan atau perbuatan yang berdosa dan berpahala. Nah, rusaknya moral itu seorang anak terjadi karena dua faktor. Yang pertama itu ada faktor keluarga, yang kedua itu ada faktor lingkungan. Nah, keberadaan pendidikan moral berperan penting dalam pembentukan generasi muda bangsa agar mempunyai nilai pendidikan yang baik di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua itu ada akhlak dalam Islam. Akhlak adalah bagian yang membicarakan masalah baik dan buruk dengan ukuran wahyu atau Al-Quran dan hadis. Akhlak menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salah, mengatur pergaulan manusia dan menentukan tujuan akhir dari usaha pekerjaannya. Nah, materi selanjutnya itu ada perbedaan etika, moral, dan akhlak. Akhlak berbeda dengan etika dan moral. Kalau akhlak itu lebih bersifat transendental karena bersumber dari Allah. Maka etika dan moral bersifat relatif, dinamis, dan nisbi karena merupakan pemahaman dan pemaknaan manusia melalui elaborasi ijtihadnya terhadap persoalan baik dan buruk demi kesejahteraan hidup bersama di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, berdasarkan perbedaan sumber ini, maka etika dan moral senantiasa bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan kondisi, situasi, dan tuntunan manusia. Etika sebagai aturan baik dan buruk yang ditentukan oleh akal pikiran manusia. Itu bertujuan untuk menciptakan keharmonisan. Begitu juga moral sebagai aturan baik buruk yang didasarkan kepada tradisi, adat, budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Nah, itu bertujuan untuk terciptanya keselarasan hidup manusia. Etika, moral, dan akhlak merupakan salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antara sesama manusia dan hubungan vertikal dengan Khalik.
Nah, selanjutnya itu materi dari kelompok 11, yaitu kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Nah, yang pertama itu pengumpulan data yang digunakan peneliti. Sumber seperti buku, jurnal, hasil seminar, dan diskusi dengan para ahli tentang topik. Setelah data terkumpul, peneliti merupakan analisis data dengan menggunakan teknik interpretasi data dan memberikan penjelasan teoritik yang cukup terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, yang selanjutnya itu ada kontribusi Islam terhadap perkembangan Barat. Nah, Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peradaban Barat selama berabad-abad. Kemajuan dalam sains dan matematika merupakan perkenalan konsep nol dan sistem bilang desimal, yang kemudian menjadi dasar perkembangan matematika modern. Saat itu, para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksinisasi dan pembedahan. Kontribusi Islam dalam sains dan teknologi antara abad ke-7 dan ke-16. Dunia Islam berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju. Nah, berikut ini ada beberapa kontribusi Islam terhadap sains dan teknologi. Yang pertama itu ada matematika. Islam banyak mempengaruhi penemuan dan perkembangan di bidang matematika. Nah, salah satu karyanya yang terkenal ada Al-Jabar. Al-Jabar ini oleh Khawarizmi, di mana ia memperkenalkan sistem notasi Al-Jabar. Nah, yang kedua itu ada astronomi. Cendekiawan Muslim mengembangkan pengetahuan astronomi dengan mengamati pergerakan bintang dan planet serta menyempurnakan kalender. Nah, yang ketiga itu ada kedokteran. Kedokteran Islam berkembang pada abad ke-8 sampai ke abad ke-14. Abad cepat, banyak penemuan di bidang ini seperti pembedahan, fototerapi, farmakologi, dan kedokteran gigi. Nah, yang keempat itu ada arsitektur. Arsitektur Islam menunjukkan kemegahan zaman keemasannya. Mahakarya arsitektur Islam seperti Taj Mahal, Alhambra, dan Masjid Agung menjadi saksi keindahannya. Yang kelima itu ada optik. Optik Islam berkembang pada abad ke-10 sampai 12. Penemuan ini melalui kaca pembesar, kacamata, dan alat penglihatannya, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu ada pengembangan mesin. Mekanik Muslim seperti Al-Jari mengembangkan mesin dan peralatan mekanis seperti pompa air, mesin uap, dan mesin pemintalan sutra. Nah, baiklah, itulah materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.